Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salestari. Di sini saya akan menjelaskan dua judul materi saya yang berjudul afiks membentuk verba dalam bahasa Melayu Ternate dan sistem makian dalam bahasa Melayu Ternate. Langsung saja, pembahasan pertama. Afiks merupakan proses pembentukan kata dengan jalan menimbulkan morfem afiks pada bentuk dasar tertentu yang menghasilkan kata jadian yang bersifat polimorfemis. Afiks dalam bahasa Melayu Ternate antara lain prefiks ba, man, baku, sa, dan ta. Infiks la. Sufiks ang dan konfiks kaang dan baang. Bentuk afiks dalam bahasa Melayu Ternate yang dapat membentuk verba adalah yang pertama itu prefiks ba. Sini prefiks ba berfungsi mengubah bentuk nomina menjadi verba. Satu, dengan kata menggunakan atau memakai. Contoh katanya itu kaca. Dalam bahasa Melayu Ternate itu yang sudah ditambahkan prefiks ba menjadi bakaca. Bakaca artinya bercermin. Dua, dengan makna mempunyai. Contoh katanya pada kata daun. Dalam bahasa Melayu Ternate menyebutnya daun jika sudah ditambahkan dengan prefiks ba menjadi badaun. Badaun artinya berdaun. Tiga, dengan makna menghasilkan. Contoh katanya pada kata telur. Dalam bahasa Melayu Ternate menyebutnya talor, tetapi jika ditambahkan dengan prefiks ba menjadi batalor. Batalor artinya bertelur. Empat, dengan makna mengusahakan. Contoh katanya yaitu dagang. Dalam bahasa Melayu Ternate juga menyebutnya dagang, tetapi jika ditambahkan dengan prefiks ba menjadi badagang, artinya berdagang. Lima, dengan makna menyatakan perbuatan. Contoh katanya yaitu jalan, yang dalam bahasa Melayu Ternate menyebutnya jalang, yang jika ditambahkan dengan prefiks ba menjadi bajalang, yang artinya berjalan. 6, dengan makna bara dalam tindakan. Contoh katanya pada kata pesta. Dalam bahasa Melayu juga menyebutnya pesta, tetapi dalam bahasa Melayu jika ditambahkan dengan prefiks ba menjadi ba pesta. 2, prefiks baku. Yang pertama, prefiks baku berfungsi untuk mengubah bentuk nomina menjadi verba resiprokal dengan makna menyatakan perbuatan pembalasan melakukan. Contoh katanya yaitu pada kata saling tinju. Dalam bahasa Melayu Ternate mengatakannya fulungku, tetapi jika ditambahkan dengan prefiks baku menjadi baku fulungku, yang artinya saling tinju juga. 2, prefiks baku berfungsi mengubah bentuk adjektif menjadi verba resiprokal dengan makna menyatakan perbuatan berbalasan keadaan. Contohnya pada kata sayang, di mana dalam bahasa Melayu Ternate juga mengatakannya dengan kata sayang, tetapi jika ditambahkan dengan prefiks baku menjadi baku sayang, yang artinya saling sayang. 3, prefiks baku berfungsi membentuk dasar verba menjadi verba resiprokal. Contohnya pada kata kejar. Dalam bahasa Melayu Ternate menyebutnya dusu, tetapi jika ditambahkan dengan prefiks baku menjadi baku dusu, yang artinya saling kejar. Ya, prefiksa. Yang pertama, prefiksa berfungsi untuk mengubah bentuk nomina menjadi verba dengan makna sudah dilakukan. Contohnya pada kata kunci. Pada kata kunci, dalam bahasa Melayu Ternate menyebutnya juga kunci, tetapi jika ditambahkan dengan prefiks ta menjadi tak kunci, yang artinya terkunci. 2, prefiks ta berfungsi membentuk verba dari dasar verba dengan makna sudah. Contoh katanya yaitu sentuh. Dalam bahasa Melayu Ternate menyebutnya dengan sonto, yang jika ditambahkan dengan prefiks ta menjadi ta sonto, yang artinya tersentuh. 3, prefiks ta berfungsi membentuk verba dari dasar adjektif dengan makna spontan. Contohnya pada kata kajo, kejut. Dalam bahasa Melayu Ternate menyebutnya kajo. Jika ditambahkan dengan prefiks ta menjadi takajo, yang artinya terkejut. 4, prefiks man. Prefiks man berfungsi membentuk verba dengan makna mengerjakan suatu perbuatan. Yang pertama, prefiks man berfungsi membentuk verba dari dasar nomina dengan makna mengerjakan. Contohnya pada kata kail. Dalam bahasa Melayu Ternate menyebutnya kail, tetapi jika ditambahkan dengan prefiks man menjadi mangail, yang artinya mengail atau memancing. 2, prefiks man berfungsi membentuk verba dari dasar verba dengan makna mengerjakan. Contoh katanya yaitu pada kata tusuk. Dalam bahasa Melayu Ternate mengatakannya cucu.
Tetapi jika ditambahkan dengan prefiks man menjadi manucu, yang artinya menusuk. Konfiks baang. Yang pertama, konfiks baang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata kerja dengan makna melakukan sesuatu. Contoh katanya yaitu pada kata urus. Dalam bahasa Melayu Ternate juga menyebutnya urus, tetapi jika ditambahkan dengan konfiks baang menjadi baurusan, yang berarti berurusan. Jadi dalam bahasa Melayu Ternate terdapat afiks pembentuk verba, prefiks ba, manta, baku, dan konfiks baang yang memiliki fungsi masing-masing seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Pembahasan kedua, bentuk-bentuk makian dalam bahasa Melayu Ternate dibedakan atas kata, frase, dan klausa. Makian dalam bentuk kata yang ada 5. Yang pertama, kata dasar. Contoh makian kata dasar dalam bahasa Melayu Ternate: fuma yang artinya bodoh, fofoki yang artinya terong. Terong ini biasa digunakan untuk laki-laki. Yakis yang artinya monyet, suwangi yang artinya hantu wanita yang rambutnya biasanya beracak, yang acak-acakan. Biasanya itu untuk ibu-ibu yang sering memakan anak. Galojo yang artinya rakus, kuliah artinya panci, nau-nau artinya bodoh. 2 kata berafiks. Contohnya bakudis yang artinya kudisan, panako yang artinya penakut, pangkontong yang artinya tukang kentut. Kata majemuk dalam bahasa Melayu Ternate contoh makiannya nenek moyang yang artinya nenek moyang artinya nenek moyang, putar balik artinya suka berbohong, cukaminya artinya sialan, otak konofu artinya otak berisi sabut kelapa atau bodoh. Makian kata serapan dalam bahasa Melayu Ternate contohnya Carlota artinya orang yang suka cerita orang, dan kaskado artinya kudisan. 5 kata seru. Makian kata seru dalam bahasa Melayu Ternate contohnya itu woe dan ceu. Dalam bahasa Melayu Ternate berdasarkan ada tidaknya referen dalam bahasa Melayu Ternate dapat dibedakan atas makian yang bereferensial, yaitu makian yang memiliki referen atau acuan. Misalnya Meki mempunyai referen sejenis makhluk halus yang berwajah jelek, dan makian non referensial adalah makian yang tidak memiliki referen, misalnya woi, bangsat, biadab, dan ceu. Melayu Ternate biasanya mereka menambahkan kata seru atau kata seru pada setelah kalimat atau sebelum kalimat. Oke, lanjut. Makian dalam bentuk frase. Makian dalam bentuk frase dalam bahasa Melayu Ternate selalu mendapat bentuk nganape, artinya kamu punya. Contohnya itu nganape nenek moyang tuh, yang artinya kamu punya nenek moyang tuh. Makian dalam bentuk klausa. Makian dalam bentuk klausa dalam bahasa Melayu Ternate misalnya nganape biji mata taruh di mana, yang artinya biji mata kamu taruh di mana. Dan nganape otak tarasanang kapa, artinya otak kamu mungkin tidak senang atau mungkin kamu sudah gila. Fungsi makian dalam bahasa Melayu Ternate. Bentuk makian berfungsi untuk menjalankan fungsi emotif bahasa. Dalam bahasa Melayu Ternate, bentuk makian digunakan untuk mengungkapkan ketidaksenangan, marah, atau kesal. Salah satunya jahanam. Jadi dalam bahasa Melayu Ternate, makian yang dikatakan itu dikatakan dengan nada yang tinggi atau suara yang keras. Jadi kesimpulannya, dalam bahasa Melayu Ternate terdapat 3 bentuk makian, yaitu makian bentuk kata, frase, dan klausa. Makian ini memiliki referensi dan ada yang tidak bereferensi, seperti binatang, nama buah, dan cacat tubuh. Baik, materi saya tentang afiks pembentuk verba dalam bahasa Melayu Ternate dan sistem makian dalam bahasa Melayu Ternate. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.